Ustaz, bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi menurut pandangan Islam? Memakai kalender Masehi, oh ini panjang ceritanya. Siap mendengar ceritanya? Ada seorang kaisar dari negeri Romawi. Romawi itu sekarang Rome, Eropa. Kaisar ini namanya Kaisar Julian. Siapa namanya? Kaisar Julian. Kaisar Julian membuat kalender. Itulah dia kalender Januari, Februari, Maret, April. Kebetulan saya lahir bulan Mei. Apa arti Mei? Maybe yes, maybe no. Maka setiap bulan-bulannya ada maknanya. Kaisar Agustinus, dibuatnya Agustus. Ada patung, kepalanya dua, satu ke sana, satu ke sana. Maka patung itulah dibuat tahun bulan pertama, namanya patung Januari. Kenapa Januari dibuat di awal? Karena kepalanya dua, menghadap ke sana 2017, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2019. Ini Kaisar Julian punya nama. Lalu kemudian Kaisar Julian meninggal, kalender ini diambil oleh Paus di Vatikan, namanya Paus Gregorius. Siapa namanya? Gregorius. Dirubah nama kalender ini bernama Gregorian Kalender. Makanya cari di internet Gregorian Kalender, karena yang membuatnya Paus Gregorius. Dimodifikasinya ketika PBB, bukan pajak bumi bangunan, Persatuan Bangsa-Bangsa, kalau bahasa daerahnya United Nation, Nation bangsa-bangsa, United persatuan, Manchester United itu sepak bola. Berkumpul bangsa-bangsa, akhirnya PBB mengambil kalender dari Vatikan Gregorian, dipakailah yang dulu sebelumnya kerajaan Goa, kerajaan Islam di Sumatera, kerajaan di Jawa memakai kalender Hijriah Nabi Muhammad SAW. Untuk diseragamkan di seluruh dunia. Indonesia masuk anggota PBB, dikirimilah kalender itu. Maka Abdul Somad pun memakai kalender itu. Abdul Somad lahir 18 Mei. Tahun biarlah rahasia antara kita. Saya lahir 1977, umur 42, walaupun kelihatan seperti 22. Apakah boleh kita pakai alat non-muslim? Boleh. Ini kamera non-muslim punya, ini non-muslim punya. Alat non-muslim dipakai boleh, termasuk memakai kalender boleh. Tapi ketika sudah masuk dalam ritual ibadah, meniup trompet, tiupkanlah trompet, wah itu sudah masuk dalam ritual. Lalu kemudian menyala-nyalakan lilin, sudah ritual. Maka oleh sebab itu, apalagi membuang waktu percuma, apalagi sampai membawa anak gadis orang yang tidak mahram. Kalau istri saya bawa Pak Ustaz, tak apa-apa, asal istri orang yang kau bawa. Nah, oleh sebab itu maka kita jaga, tidak ada cara lain. Kalau kebetulan malam tahun baru itu nanti ada acara zikir di masjid, ustaz-ustaz membuat acara tabligh akbar zikir, datang ke masjid, iktikaf. Tidak ada Pak Ustaz, habis isya tidur. Saya nggak bisa tidur cepat, kan udah aku kasih tahu obatnya tadi. Habis itu tidur jam 8, asal udah dimakan obat itu 2 menit kemudian tidur. Selamatlah engkau insyaallah. Saya tidak tahu apakah di Gorontalo ada zikir atau tidak. Kalau ada mau buat acara, ada? Bagus, datang, hadir, pokoknya datang. Zikirnya dibuat dari jam 9, 10, 11, 12, 1 iktikaf, salat tahajud, pulang, supaya selamat anak-anak kita. Bonceng, buat besar-besar stiker di motor, say no to bonceng, katakan tidak bonceng. Di spotboard belakang say no to bonceng, di depan say no to drug, katakan tidak pada narkoba. Amin. Malam tahun baru yang paling banyak laku, boleh saya ceritakan? Boleh. Sabu-sabu. Yang kedua kondom. Tadi kan udah janji, saking banyaknya orang buat dosa. Ustadz Somad, besok Ustadz datang ke kampung kami ya, acara malam tahun baru, saya mau kumpulkan anak muda semua supaya jangan keluar.
Kenapa Pak? Saya sudah tanya tukang ayam, 2000 ayam laku, mereka bakar. Membakar ayam tidak salah, tapi ketika meyakini makin banyak asapnya naik ke atas, maka rezeki makin banyak. Sudah merusak akidah kepada Allah. Dan yang paling celaka Pak Ustadz, orang tahun baru bukan cuma ayam dia bakar, ayam orang pun dia bakar juga. Nauzubillah. Makanya nanti tidak ada alasan kalau ditanya Allah kepada Bapak Bupati, kepada Bapak Wali Kota, "Oh Ibu Bupati, kenapa wargamu malam tahun baru tetap buat dosa?" Aku sudah buatkan zikir ya Allah, mereka tak datang. Maka alhamdulillah kita jaga negeri ini supaya tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Apakah sah sholat orang yang masih melakukan perbuatan syirik? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau melakukan syirik, maka segala amalmu gugur. Macam pohon kayu kering dihembus angin, maka rontok daunnya, sholatmu melayang, puasamu terbang, infak sedekahmu hilang gara-gara syirik. Maka jangan rusak tauhid la ilaha. La ilaha, tak ada yang disembah kecuali Allah. Jangan persekutukan Allah. Nah, ini mentang-mentang orang hebat, terkenal, pejabat, berkuasa, orang kaya, gayanya pede luar biasa. Kenapa dia pede? Rupanya bukan bersandar kepada Allah, tapi karena ada rantai babi. Gayanya pede luar biasa, berani di hadapan orang, petantang petenteng. Rupanya di dompetnya ada keris kecil yang diambil dari jin, hantu, segala setan. Hai jin, tolong benda-benda gaib datangkan. Datang jinnya, what can I do for you? Kebetulan jinnya jin Inggris. Jangan minta kepada jin. Akhirnya dipakailah cincin, yang di dalam batu cincin itu ada jin. Begitu diusap keluar dia. Itu Ustaz Somad pakai cincin, saya pakai cincin, tidak ada magic-magicnya. Ini hanya sekedar suka hiasan saja. Mereknya pun kasih orang. Ustaz Somad, ya, Ustaz pakai cincin ada magic-magicnya? Oh ada. Apa magicnya? Ini kalau dipakai duduk di rumah makan nggak bayar. Oh, hebat Pak Ustaz, duduk aja jangan makan. Makan baik. Jangan syirik, jangan percaya kepada perbintangan. Adinda, mohon maaf ya, aku nggak bisa nikah sama kamu. Kenapa? Kamu bintangnya ikan, aku kambing. Apa maksudnya? Kamu kan Pisces, sedangkan aku Taurus. Nanti kambing sama ikan masuk angin. Masih percaya sama yang begitulah. Ilah. Ingat, kalau sudah cocok sesuai pinang dia, tawakkal Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan syirik, maka rusak amal ibadahmu. Katanya Pak Ustaz, kalau kita beramal nanti amal kita akan kita lihat di hadapan Allah. Betul? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Salat sunatmu akan kau lihat, puasa sunatmu akan kau lihat. Itu berarti orang yang syirik juga akan melihat amalnya. Iya. Terus amalnya dia lihat tapi tidak bisa menolong. Mau? Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Amalnya kami datangkan. Ini sekolah yang kau bangun, ini panti asuhan yang kau bangun, ini orang miskin yang kau tolong. Faja'alna, kami jadikan dia aba'am mansura, seperti debu yang dihembus angin. Ambil debu, letakkan di tangan, hembus. Begitulah amal orang yang syirik. Maka jangan syirik. Kadang kita ini nggak mau syirik, cuman tergoda karena sakit hati. Hai Adinda, nikah sama abang ya. Apa kucing kurap? Kau mau nikah sama aku? Kih.
Akhirnya marah. Marah itulah yang membuat orang jadi syirik, minta kepada setan, minta kepada dukun. Diambil ludah anak gadis tadi, dibawa ke dukun. Cinta ditolak, dukun. Hai Pak Dukun. Kan ada lagunya, hai Bapak Dukun. Tolong ini Pak, anak gadis ini sudah mau hina aku nggak marah tapi sakit ya. Jadi gimana? Kamu mau nikah sama dia? Tidak. Najis nikah sama dia. Terus tolong buat dia tidak nikah sampai mati. Akhirnya Pak Dukun mengambil paku, dipakukannya ke pohon duku. Selama duku ini tidak mati, maka dia tidak nikah-nikah. Waduh, kan kasihan itu. Datang Ustadz Somad mencabut paku itu. Akhirnya perempuan itu pun nikah. Enggak ada, ngarang aja. Jangan kalian syirik. Kalian laki-laki kalau disepelekan perempuan, husnuzan sama Allah. Boleh jadi Allah ingin memberikan kalian perempuan yang lebih istiqomah daripada itu. Jangan belas-belasan. Bro, iya, itu istrimu. Iya, tapi perasaan dulu pacar ente cantik. Ini yang lebih istiqomah. Gitu caranya. Gitu ngehibur orang yang tak dapat yang cantik. Seperti pergi ke dukun. Dan pergi ke dukun. Kenapa tidak boleh pergi ke dukun? Ada orang sakit pergi ke dokter. Boleh apa nggak boleh? Boleh. Ada orang sakit pergi ke dukun. Boleh apa nggak boleh? Nah, bingung. Saya ulang sekali lagi. Orang memang kalau lama dengar ceramah bisa error juga. Ada orang sakit pergi ke dokter, dokter spesialis kandungan, dokter spesialis kelamin, dokter spesialis jantung, dokter spesialis kulit. Boleh apa tak boleh? Boleh. Ada orang sakit pergi ke dukun. Boleh apa tak boleh? Apa bedanya? Dukun sama dokter kan sama-sama D. Dukun sama dokter kan sama-sama orang. Dokter tidak minta kepada setan, sedangkan dukun minta ke setan. Satu-satunya dukun yang tidak minta sama setan, dukun sunat. Lain daripada itu berteman dengan setan. Setan itu dulu teman kakeknya meninggal, setannya hidup, datang ke bapaknya meninggal, setannya hidup, datang ke dia. Maka jangan heran orang bisa berteman sama setan yang dulu. Oh, aku adalah teman kakekmu dulu. Andai datang setan ke saya, aku adalah teman kakekmu dulu, aku ingin berteman denganmu, hai Abdul Somad. Nggak perlu, bro. Nggak perlu, najis teman sama ente. Memangnya teman ente banyak? Temanku sudah banyak. Berapa? Itu follower Instagram 6,2 juta. Saya cuma mau ngasih tahu aja. Oleh sebab itu maka jangan berteman dengan setan. Orang yang berteman dengan setan ada dalam Al-Quran Pak Ustadz, juz 29, nama suratnya surat Al-Jin. Ya'udzuuna birijalim minal jin. Ada orang yang berteman dengan setan, fazaduhum rahaqa, mereka semakin jauh dari Allah. Yang malam ini masih ada hubungan dengan setan, putuskan MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Waktu di Mina melontar setan pakai batu, Bismillah, ya Allah Akbar, rajman li sayatin walidhawlir rahman. Bismillah. Coba tengok di bawah itu. Nanti kalau pergi umroh coba tengok di bawah tempat melontar jumroh. Bukan cuman batu, payung pun ada. Ada orang saking marahnya sama setan, sendalnya dibuka. Setan, kau dulu yang bodoh. Begitu pulang ke kampung, lanjut lagi hubungan sama setan. Kata setan, aku bingung nengok itu. Kemarin waktu di Mina, enteng melentar setan sampai ke setanan. Sekarang ente yang melanjutkan hubungan ini. Ente serius, kata setan. Maka jangan rusak hubungan kita, makanya kita serahkan semuanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah la syarika lahu
wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku hanya berserah diri kepada Allah. Ya Allah, aku ini mau pergi ya Allah ke sebuah pulau bernama Sulawesi. Di bagian atasnya itu ada namanya kampungnya, namanya Gorontalo, provinsi. Di sana nanti aku akan bertemu dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kulangkahkan kaki bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Andai mati saya, maka mati husnul khotimah. Amin. Andai masih hidup, diberikan Allah untuk kelebihan beramal soleh. Tak usah kita terlalu takut menghadapi hidup ini. Resiko hidup adalah mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Apakah mimpi itu dirancang oleh Allah apa oleh setan? Mimpi terbaik dari jawab Allah, kata dia. Masya Allah, anakku, anak-anak serius dengar ceramah 90 menit, luar biasa itu. Mimpi ada 3. Pertama, mimpi dari Allah namanya ilham. Mimpi dari setan namanya waswasah. Yang ketiga, proses berpikir di waktu siang yang tak selesai terbawa di waktu malam. Maka jangan pernah memikirkan mantan. Takutnya nanti malam tersebut ya, yang kata istrinya, aku di sini bang, bukan engkau, mantan. Habis pindah priuk ke tempat tidur. Nah, ada mimpi dari Allah, ilham. Ada mimpi dari setan. Pak Ustadz, saya ketakutan, tapi takutnya bukan kepada Allah, takut begini, takut begitu. Itu dari setan. Kalau mimpi dari setan, gimana respon kita? Maka bangun malam baca ta'awuz, a'uz bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lamah. Gak ingat bacaan itu Pak Ustadz? A'uz billahi minasyaitonir rajim. Tiup ke sebelah kiri dengan sedikit air liur. Jangan diludahi. Betulan suaminya tidur sebelah. Bismillah, a'uz billahi minasyaitonir rajim. Emang aku setan? Makanya sebelum tidur itu baca doa. Sebelum tidur baca Fatihah sekali, Kul huwallah 3 kali, Kul ambil falak sekali, Kul ambinas sekali, ayat kursi sekali. Kul huwallah sekali 3 kali, Fatihah sekali, Kul huwallah 3 kali, Kul ambil falak sekali, Kul ambinas sekali, ayat kursi sekali. Tiup ke tapak tangan, hembuskan ke muka, ke kepala, untuk menjaga dari godaan setan, sihir, santet, dan macam-macam black magic. Saya sudah wudhu, sudah baca doa sebelum tidur, tapi mengapa mimpi saya masih buruk Pak Ustadz? Yang namanya setan. Itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Setan itu kerjanya la'atiyannahum min baini aidihim, aku datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Itu kerja setan. Jadi setan itu jahat Pak Ustaz? Iya. Kalau dia baik berarti setan taubat. Ada setan taubat? Ada. Nama komunitasnya jin. Jin ini terbagi 2. Ada jin yang baik, jin Islam. Ada jin yang tak baik, jin kafir.